Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku jelas ya? Jelas kan dia? Iya, jelas. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah ya, Super Friends, malam ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir di HO online kita. Semoga apa yang kita usahakan malam ini tuh bernilai pahala di mata Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk memulainya mari kita sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bareng sama dia akan membedah salah satu buku karya Ustadz Salim Afillah, yaitu Dalam Dekapan Ukhuwah. Aku belum baca sih bukunya, tapi ada satu satu quote yang menyentuh banget di buku ini. Aku boleh bacakan dulu ya dia ya. Boleh. Quote-nya yang menyentuh itu, alangkah syahdu menjadi kepompong, berkarya dalam diam, bertahan dalam kesempitan, tetapi bila tiba waktu untuk menjadi kupu-kupu, tak ada pilihan selain terbang menari, melantunkan kebaikan di antara bunga-bunga, menebar keindahan pada dunia. Masya Allah. Oke, daripada lama-lama, kita serahkan sama dia yang malam ini bakal jadi pemateri. Silakan dia. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Gue mau, Mi, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Super Friends yang hadir hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini ada selain Umi, ada Nurul Fadila, ya, ada Salma Fadila. Insya Allah semuanya baik ya, kabar baik ya. Insya Allah. Ya. Nah, kutipan yang dibaca Umi Husnul tadi emang menjelek banget ya, dan itu menjadi pembuka buku ini. Nah, sebelum kita bahas bagian-bagian buku ini, aku izin share screen dulu. Udah nampak? Ya. Baiklah. Okay. Ya. Baiklah, jadi hari ini Super Friends kita akan membahas sebuah buku ya. Judulnya adalah Dalam Dekapan Ukhuwah. Nah, sebelum masuk ke inti isi bukunya, kita akan kenal luaran bukunya dulu. Yang pertama judul Dalam Dekapan Ukhuwah. Penulis yaitu Ustadz Salim Afillah, diterbitkan di Proyumedia ya, Proyumedia Yogyakarta, dan jumlah halamannya ada 472 halaman. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke bagian pertama ini, sebelum membaca buku ini ada kesan tersendiri ya.
Ustaz Salim Afillah menuliskan buku ini sendiri seperti yang dikatakan, yang dijelaskan Umi tadi ya, yang dikutip Umi tadi, tentang bagaimana harapan kita yang menjadi kepompong, kemudian harapan selanjutnya bagaimana kepompong itu bisa menjadi kupu-kupu dan menebarkan manfaat antar sesama. Nah, aku akan masuk ke bab prolog dulu. Ada 2 kisah. Sebelum masuk di bagian pertama, ada 2 kisah tentang 2 telaga. Yang pertama adalah telaga yang sangat luas, dan telaga ini sangat tidak asing ya, tidak asing didengarkan oleh kita. Luasnya sebentang dari San'a di Yaman dan Alilah di Syam. Di tepi telaga tersebut berdiri seorang lelaki, ya, rambutnya hitam disisir rapi sepapak daun telinga. Tubuhnya tegap. Dia memanggil-manggil dan merindu dengan suara merdunya. Kata beliau, "Marhaban ayuhal Islam, silakan mendekat, silakan minum." Senyumnya lebar hingga kedua giginya kelihatan dan menampakkan sinar seperti bulan purnama. Beliau mengenali orang-orang yang datang kepadanya dari air wudhunya, dari bekas-bekas wudhunya. Kemudian beliau, lelaki ini, kadang ia diam sejenak ketika beberapa orang dihalau dari telaga tersebut. Dan kata beliau pada akrabnya, "Ya Rabbi, mereka bagian dariku, mereka umatku. Tapi ada suara sumbang. Engkau tak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu." Kata lelaki tersebut, "Yang memberi minum bagi mereka yang kehausan, menyejukkan mereka yang kegerahan, wajahnya berseri tiap kali umatnya menghampiri, dan beliau berduka ketika ada yang dari telaganya dihadang atau dihalau untuk pergi. Beliau ternyata adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, namanya terpuji dan di langit. Dan telaga itu bernama Kausar, ya, Al-Kausar. Nah, kisah yang kedua tentang sebuah legenda sih, sebuah dongeng, sebuah mitos di sebuah telaga yang cukup kecil di hutan di daerah Yunani. Ada seorang lelaki yang bernama Narsisus ya. Ada seorang lelaki yang bernama Narsisus. Narsisus ini suka sekali pergi ke telaga tersebut. Beliau seringkali memandang dirinya sendiri dan seringkali dia terpikat dan terpanah oleh bayangan dirinya sendiri. Sampai akhirnya Narsisus mengabaikan lingkungannya, mengabaikan apa yang di sekitarnya, sehingga tubuhnya semakin melemah, dan akhirnya Narsisus jatuh ke dalam telaga tersebut. Akhirnya Narsisus
mati. Nah, dari kisah Narsisus kita mengambil ibrah bahwa setinggi-tinggi nilai yang kita peroleh dari sikap itu adalah ketidakmengertian kita dari yang jauh dan abainya orang dekat. Artinya Narsisus mempedulikan dirinya sendiri dan mengabaikan orang lain di sekitarnya. Sedangkan apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bahkan di akhirat pun ya, tidak hanya sekedar di dunia, di akhirat pun beliau masih peduli pada umatnya, masih peduli pada sesama. Artinya dari Narsisus yang dongeng, kita menuju Muhammad yang menyejarah. Pribadi semacam Sang Nabi SAW ini yang akan menjadikan kita, yang akan menjadi telisik pembelajaran kita hari ini. Dia adalah sebaik-baik teladan dalam dekapan ukhuwah. Inilah pribadi pencipta ukhuwah, pribadi perajut persaudaraan, pembawa kedamaian, dan beserta itu semua, beliau adalah pribadi pembawa kebenaran. Nah, kita masuk di bagian pertama, ambil cintamu di langit dan tebarkan di bumi. Nah, izinkan saya berkisah lagi ya, karena kalau baca baca buku Ustaz Salim Akila ini, kita tidak henti-hentinya disuguhkan oleh kisah. Tentu tanpa meninggalkan hikmah ya. Nah, ambil cintamu di langit dan tebarkan di bumi. Selamat datang. Nah, ada satu kisah ketika perang Badar mulai mereda, ada seorang tawanan yang gagah yang dibawa oleh Abdurrahman ibnu Auf. Beliau membawa tawanan yang gagah ini ke seseorang lelaki yang mirip dengan tawanan ini. Nah, siapa beliau? Beliau ternyata adalah Al-Aziz, saudara Mus'ab ibnu Umair. Kata Abdurrahman bin Auf pada Mus'ab bin Umair, wahai Mus'ab yang baik, ini saudaramu, Al-Aziz. Tapi apa yang dilakukan oleh Mus'ab? Mus'ab malah mengalihkan pandangannya dari saudaranya. Malah Mus'ab menyuruh Abdurrahman ibnu Auf untuk mengencangkan rantai ikatannya. Dan beliau bilang kepada sahabat Abdurrahman ibnu Auf bahwa kencangkanlah pergelangan lelaki ini, sesungguhnya ia mempunyai ibu yang sangat mencintainya dan dia akan dibebaskan oleh ibunya itu. Kata Al-Aziz, wahai Mus'ab, sungguh tega sekali kau sama adikmu ini. Sungguh kau tega sama ibu kita, kata Mus'ab. Tapi apa yang dipegang oleh Mus'ab? Mus'ab lebih mengedepankan saudara seimannya. Kata Mus'ab waktu itu, engkau bukan saudaraku, Al-Aziz. Inilah saudaraku. Artinya, ya Al-Aziz bukan saudaranya. Beliau bukan saudaranya dalam iman. Justru kaum muslimin
yang jadi saudaranya Mus'ab. Nah, dan peristiwa itu ya semakin dikuatkan oleh perintah Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, dan itulah yang dipegang oleh Mus'ab. Terkadang ikatan persaudaraan antar mukmin dalam ayat ini digambarkan oleh Allah dengan kata ikhwan, berarti persaudaraan senasab. Ayahnya adalah Islam dan ibunya adalah iman. Ia lebih kuat dari kata yang bermakna persaudaraan dalam persahabatan yang seperti dialami oleh Mus'ab, bahwa persaudaraan iman jauh lebih kuat mengalahkan persaudaraan nasab, dan bahkan persaudaraan nasab seolah tiada hampa tak bernilai jika tiada akidah yang mengikat hati mereka pada satu keyakinan yang sama. Nah, kita beralih ke yang kedua, subbab yang kedua, masih di dalam bab yang sama. Ambil cintamu di langit dan tebarkan di bumi. Dan bersamalah di sini. Quotes dari seorang Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab ini mungkin sangat menyentuh ya. Malam berlalu tapi tak mampu kupejamkan mata. Dirundung rindu kepada mereka yang wajahnya mengingatkanku akan surga. Wahai fajar, terbitlah segera, agar sempat kukatakan pada mereka, aku mencintai kalian kata Allah. Nah, di sini ada kisah menarik lagi tentang para sahabat tentunya, yaitu Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan Hudzaifah al-Yaman. Ya. Nah, suatu hari di kota Madinah, beliau bertiga ini berkumpul, ya. Di sudut kota Madinah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyapa Abu Hudzaifah. Wahai Abu Hudzaifah, bagaimana kabarmu pagi ini? Dan Hudzaifah ibn al-Yaman menjawab, wahai Amirul Mukminin, pagi ini aku mencintai fitnah, membenci al-haq, salat tanpa berwudu, dan aku memiliki sesuatu di muka bumi yang tidak dimiliki oleh Allah di langit. Umar bukannya tersenyum bahagia, tapi ada raut marah di wajahnya. Beliau berkata, demi Allah, engkau membuatku marah, kata Umar. Ali bin Abi Thalib menimpali, apa yang membuatmu marah, wahai Amirul Mukminin? Kata Umar bin al-Khattab balik, tidakkah engkau dengar apa yang dikatakan Hudzaifah? Hudzaifah pun terdiam dan tersenyum pada Ali. Ali menjawab, wahai Amirul Mukminin, sungguh benar Hudzaifah, dan aku pun seperti dirinya. Adapun kecintaannya pada fitnah, maksudnya adalah harta dan anak-anak. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah. Ini terdapat dalam Quran surah At-Taghabun ayat 15. Kemudian Ali melanjutkan, adapun kebenciannya terhadap al-haq, maksudnya adalah dia membenci kematian. Salatnya yang tanpa wudu itu adalah salawat pada Nabi Muhammad SAW. Adapun yang dimilikinya di bumi, yang tidak dimiliki Allah di langit adalah anak dan istri. Bukankah Allah tidak memiliki anak dan istri? Masya Allah. Ini Hudzaifah ibnu al-Yaman ini bercanda sebenarnya. Namun apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini? Bahwa bayangkanlah kita membersamai orang-orang semacam mereka. Diamnya saja adalah tasbih, bicaranya ilmu, ucapannya penuh doa, tak ada yang sia-sia.
bahkan candaannya terkandung ilmu dan kebenaran yang membuat kita merenung dalam-dalam. Masya Allah, jika kita memiliki teman, jika kita memiliki saudara, jika kita memiliki sahabat yang seperti ini, jangan lepaskan ia, genggam ia erat-erat. Itu yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah ini. Nah, kemudian yang kedua, tanah gersang. Nah, dalam ukhuwah itu tidak hanya saja dalam ukhuwah itu apa ya? Tidak hanya lurus-lurus saja ya. Pasti ada jalan terjal. Pasti ada masalah-masalah yang datang menghampiri. Nah, kita akan membahas di bagian kedua, yaitu tanah gersang. Segalanya adalah cermin. Di halaman 83 disebutkan, Ustaz Salim Afillah, semua orang yang ada dalam hidup kita masing-masingnya, bahkan yang paling menyakiti kita, diminta untuk ada di sana, agar cahaya kita dapat menerangi jalan mereka. Artinya apa? Ada seorang penyair besar asal Jerman namanya Hermann Hesse. Dia bilang seperti ini, jika Anda membenci seseorang, Anda sebenarnya membenci sesuatu dalam dirinya yang merupakan bagian dari diri kita sendiri. Apa yang bukan merupakan bagian dari diri kita, sama sekali takkan mengganggu Anda. Sebuah kutipan di halaman 83 ini menyadarkan kita bahwa kita selalu ketika melihat orang lain berbuat kesalahan, kita selalu berpikir begini, kok dia begitu ya, kok dia begini ya, dan pemikiran-pemikiran semacamnya. Padahal kalau kita berpikir, kenapa tidak kita sendiri yang melihat kenapa saya bisa melihat kesalahan orang lain sedetail seperti itu, sejelas begitu. Berarti saya harus memperbaiki diri sendiri agar bisa melihat kekurangan dan kesalahan saya lebih banyak dari orang lain. Artinya apa? Kesalahan yang terjadi pada orang lain itu sebenarnya ada juga pada diri kita sendiri. Maka saat kita berkaca, kita menemukan aib pada kawan kita, pada saudara kita, dalam perjalanan, dalam ukhuwah, itu sama artinya dengan menemukan aib kita. Setiap saudara adalah tempat kita bercermin untuk melihat bayang-bayang kita. Seperti sabda Rasulullah SAW, mukmin yang satu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Dalam hening kita renungkan bahwa adakah retak di sana, dan makna bercermin tidak hanya sampai di sini. Di dalam dekapan ukhuwah kita juga tahu menjadikan sesama peyakin sebagai cermin berarti melihat dengan sesama. Lalu saat kita menemukan hal-hal yang tak terkenan di hati dalam gambaran itu, kita tahu bahwa yang harus kita benahi bukanlah sang bayang-bayang. Kita tahu yang harus dibenahi adalah diri kita sendiri. Jadi sebelum menjudge seseorang, sebelum menilai seseorang, berkacalah terlebih dahulu.
itulah sebuah kunci ya dalam dalam dekapan ukhuwah, dalam menjalani ukhuwah. Kemudian awang-awang. Nah, ada kutipan yang menarik lagi di halaman 104. Jika kau merasa besar, periksa hatimu, mungkin ia sedang bengkak. Jika kau merasa suci, periksa jiwamu, mungkin itu putihnya nanah dari luka nurani. Jika kau merasa tinggi, periksa batinmu, mungkin ia sedang melayang kehilangan pijakan. Jika kau merasa wangi, periksa ikhlasmu, mungkin itu asap dari amal salihmu yang hangus dibakar riya. Artinya apa? Dalam dekapan ukhuwah, dalam menjalani ukhuwah, merasa diri paling baik adalah tanah yang paling gersang dan lahan yang paling tandus bagi pohon iman. Seiring itu, ia akan menjadikan persaudaraan hampir mustahil untuk bisa tumbuh di sana. Merasa lebih baik dibandingkan yang lain juga akan menjadi penghalang terbesar untuk menjalin hubungan baik dengan sesama. Jadi di dalam menjalani ukhuwah, sifat sombong dan ego, mengedepankan ego atau merasa paling benar sendiri itu harus disingkirkan. Harus disingkirkan sedemikian rupa. Karena apa? Kesombongan itu akan menjadi khayal yang mengawang-awang. Akan menjadi khayal yang menghantui. Karena kesombongan bukan berasal dari kebaikan dan kelebihan. Ia lahir dari kekurangan dan prasangka tanpa pijakan. Baik, membaca prasangka, kita membahas tentang prasangka ya, dalam dekapan ukhuwah atau dalam menjalani ukhuwah. Kita masuk ke bagian ketiga, sebening prasangka. Menjalani ukhuwah itu kita membutuhkan yang namanya sebening prasangka. Di sini izinkan saya mengisahkan satu kisah lagi. Izinkan saya bukan satu kisah ya, tapi masih ada berapa ini. Izinkan saya memaparkan kisah lagi ya, sebuah kisah tentang keterhijaban dan baik sangka. Ada sebuah kisah ya di zaman dinasti Abbasiyah. Di zaman dinasti Abbasiyah akhir udah mau runtuh pada saat itu. Berdiri kerajaan-kerajaan kecil pada saat itu, ada Seljuk, kemudian ada Mamluk dan Abbasiyah. Ada 3 kerajaan. Bukan kerajaan, ada 3 daulah, ada 3 Nah, di suatu kota ada seorang lelaki. Beliau berjuang membebaskan dirinya sendiri dari perbudakan. Dengan harta yang ia kumpulkan, beliau menebus dirinya sendiri. Dan sang tuan membebaskannya. Bahkan sang tuan sendiri memberi modal kepada si budak ini untuk memulai usaha baru, untuk memulai kehidupan baru. Sampai kemudian lelaki ini mempunyai istri dan anak ya,
istrinya meninggal ketika anaknya masih berusia 2 tahun, dan ia sendiri berusaha membesarkan anaknya dengan pendidikan, sebaik-baiknya pendidikan, untuk mendekatkan anak kepada agama, untuk mengajarkan anaknya apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ayah ini ya menasehati anaknya tentang tentang bagaimana kemudian Allah memerdekakannya, karena kuncinya beliau seringkali menjaga kehormatan dan kesuciannya. Ya, lelaki ini atau sang ayah ini memang adalah seorang yang alim, dan beliau menasihati anaknya lagi bahwa orang yang paling merdeka itu adalah orang yang bisa memilih bagaimana caranya untuk mati dan menghadap ilahi. Kemudian sang ayah ini menasihati anaknya lagi tentang bagaimana jihad, bagaimana kenikmatan syahid dan jihad di jalan Allah. Sampai kemudian mereka membuat mimpi, mereka membuat cita-cita. Apa ya, harta yang mereka kumpulkan itu mereka niatkan untuk membeli seekor kuda. Untuk apa? Untuk dipakai berjihad di jalan Allah. Nah, akhirnya mereka pergi membeli kuda. Kemudian kuda ini sangat bagus ya. Kudanya hebat, bahkan surainya sangat cantik, indah sekali. Kalau kata bahkan dipuji-puji sama tetangganya. Tapi kemudian dari pujian tersebut tetangganya malah kembali mencemooh. Kenapa mencemooh? Karena ayah dan anak ini punya rumah yang sudah hampir rubuh. Nah, para tetangganya bilang, kenapa kau gila? Bahkan uang yang kau kumpulkan, harta yang kau kumpulkan, engkau relakan untuk hanya untuk membeli seekor kuda, sedangkan rumahmu mau saja rubuh, hampir saja rubuh. Bahkan untuk makan kedepannya pun engkau tidak tahu ya kedepannya apa yang akan kau makan. Kata tetangganya begitu, pokoknya dicemoohlah sama tetangganya. Nah, kemudian apa kata si bapak ini? Kami tidak tahu ini rahmat atau musibah, tapi kami berprasangka baik kepada Allah, kata bapak dan anak ini, kata ayah dan anak ini. Nah, para tetangga pun pulang. Kuda ini dirawat oleh ayah dan anak ini dengan sebaik-baik perawatan, dikasih makan dengan sebaik-baik makanan, pokoknya supaya kuda tersebut ini menjadi lebih kuat. Nah, sepekan berlalu sampai akhirnya sang ayah mengecek kuda tersebut dalam kandangnya, dan ternyata kuda ini hilang. Kembalilah tetangganya berduyun-duyun ya, berbondong-bondong
mengucapkan bela sungkawa atas hilangnya kuda mereka. Kata mereka, sayang sekali, padahal kuda itu adalah kuda terindah yang pernah kita lihat. Tapi kata sang ayah dan anak ini, kami tidak tahu, ucap serempak keduanya. Ini rahmat atau musibah. Kami hanya berprasangka baik kepada Allah. Mereka pasrah. Mereka mencoba untuk menghitung uang dan mengira-ngira kapan lagi akan segera ya membeli kuda baru untuk suatu saat mereka bisa pakai untuk berjihad ya. Jika ada panggilan jihad, mereka bisa mereka bisa pergi dengan kuda terbaik ini. Nah, ternyata 3 hari kemudian saat subuh menjelang, kuda ini datang, tapi tidak sendiri, membawa para rombongannya. Ternyata membawa temannya, membawa kuda-kuda liar di luar sana yang bertebaran kepada ayah dan anak ini. Nah, sampai akhirnya para tetangga pun takjub. Ternyata kudanya ini tidak hilang begitu saja. Ternyata ia memanggil kawan-kawannya untuk sampai ke ayah dan anak ini. Tapi ada yang terjadi lagi. Ketika sang anak ini ingin berlatih untuk berkuda ya. Berlatih. Dia naik, kemudian kuda yang ia naiki itu berpapasan atau bertabrakan dengan lembu, sehingga kuda tersebut dan anak tersebut jatuh dan kaki anak ini patah. Nah, kemudian para tetangga datang lagi kepada ayah dan anak ini. Mereka bilang, kami turut prihatin atas keadaan, atas musibah yang menimpa anaknya. Kata para tetangga, ternyata kuda itu tidak membawa berkah. Mereka malah membawa musibah. Tapi apa kata sang ayah dan anak ini, kami tidak tahu ini rahmat atau musibah. Kami hanya berprasangka baik kepada Allah. Nah, hari berikutnya ternyata panggilan jihad berseru. Panggilan jihad berseru, tapi sayang seribu sayang, ternyata jihad ini bukan untuk bukan untuk melawan orang-orang non-muslim, bukan untuk melawan orang-orang kafir, malah untuk menghadapi sesama muslim, ya, sesama muslim yang berbeda kerajaan pada saat itu, berbeda daulah. Dan ketika anak-anak yang lain, anak-anak tetangga yang lain diberangkatkan jihad pada saat itu, banyak yang meninggal, ya, dan para tetangga kembali memuji-muji ayah dan anak ini bahwa betapa beruntungnya anaknya, katanya, tidak ikut berjihad. Anak kami, anak laki-laki kami yang menjadi tulang punggung keluarga kami justru malah wafat, justru malah meninggal, dan mereka merasa
kehilangan anak-anak mereka tersebut. Katanya, dan sementara putramu tetap bisa di rumah karena patah kakinya. Kalian itu beruntung. Allah menyayangi kalian, kata tetangganya tersebut. Nah, sang tuan rumah, sang ayah ini ya, tentu ikut bersedih. Dan kali ini bapak tersebut, ayah tersebut, dan anak ini selalu kembali mengulangi perkataannya bahwa kami tidak tahu ini rahmat atau musibah, kami hanya berprasangka baik kepada Allah. Hingga sebulan kemudian, ya, panggilan ada apa ya? Sehingga sebulan kemudian kota tersebut dipenuhi ratapan ibu-ibu, dipenuhi ratapan para isak tangis para istri yang kehilangan anaknya, ibu yang kehilangan ayahnya karena apa ya? Karena syahid, karena mereka syahid di medan perang, dan beramai-ramai penduduk kota tersebut ternyata mengikuti atau menggumamkan kalimat yang selalu diucapkan oleh ayah dan anak yang patah kakinya. Apa itu? Kami tidak tahu ini rahmat atau musibah. Kami hanya berprasangka baik pada Allah. Ternyata ayah dan anak ini menjadi inspirasi kota tersebut, ya. Nah, singkat kisah, kemudian ada panggilan jihad yang paling bergema pada saat itu. Apa itu? Pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan, ya, masuk ke Baghdad, menyerbu wilayah Islam dan membumi hanguskan seluruh kota Baghdad, ya. Ayah dan anak ini menyambut seruan jihad tersebut. Kata mereka berdua, kami tidak tahu apakah ini rahmat atau musibah. Kami hanya berprasangka baik pada Allah. Nah, kemudian sang ayah di perang tersebut syahid, dan sang anak menjadi budak, ya. Dari pasar ke pasar, dari tuan ke tuan, berpindah-pindah sampai akhirnya dia jatuh di tangan seorang Sultan Ayyubiyah kala itu di Kairo. Kemudian pemerintahan Ayyubiyah kemudian pemerintahan Ayyubiyah digantikan oleh pemerintahan Mamluk. Dan sang anak ini, ya, yang dulunya jatuh kakinya dan selalu bilang kami tak tahu ini rahmat atau musibah, tapi kami selalu berprasangka baik kepada Allah. Dia awalnya, ya, sejak di tangan sang Sultan Ayyubiyah, dia awalnya hanya komandan kecil. Kemudian makin hari namanya makin harum, namanya makin semerbak, sampai akhirnya beliau berhasil menjadi seorang pemimpin panglima pasukan. Dan akhirnya lagi beliau berhasil menjadi seorang sultan ke-7 dinasti Mamluk atau Daulah Mamluk. Beliaulah, anak inilah bernama Al-Mansur Saifuddin Kalaun. Dari Kalaun yang berani berkata, kami tak tahu ini rahmat atau musibah, tapi kami selalu berprasangka baik pada Allah. Kita belajar dari Kalaun bahwa kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok.
kita terjejak dalam kegelapan, kita bertabir dari suatu keadaan yang kita sebut sebagai masa depan. Dalam kesepakatan itu kita hanya bisa mengira-ngira, kita hanya bisa menduga-duga, kita hanya bisa berprasangka, bisa baik, bisa buruk, bisa optimis, bisa pesimis. Itu semua pilihan, tetapi ketika harus menyusuri langkah-langkah dalam dekapan ukhuwah, sepertinya kita harus memilih untuk berbaik sangka. Jadi dalam menjalani ukhuwah, kita harus mengedepankan prasangka, mengedepankan berbaik sangka. Karena dari kisah Kalaun kita belajar tadi tentang bagaimana beliau bagaimana beliau dan ayah beliau selalu berprasangka baik kepada Allah, dan beliau berhasil memetik prasangka baik tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah terpujilah kita. Sudah jam berapa? Nah, di halaman 201. Jika sebuah penghinaan tak lebih mengerikan dibanding apa yang Allah tutupi dari kesejatian kita, maka bukankah ia adalah sebaik sanjungan? Artinya ya, kadangkala kita itu merasa sakit hati dengan kata-kata yang dilontarkan oleh orang-orang, kata-kata yang diberikan oleh orang-orang. Tapi setelah kita pikir-pikir bahwa caci maki orang-orang terhadap kita itu sesungguhnya adalah pujian. Karena aib kita bahkan lebih besar dari mereka. Namun Maha baik Allah yang menyembunyikan dari pandangan mereka, sehingga mereka hanya mengetahui sebagian kecil saja dari diri kita, atau sedikit saja dari diri kita. Itu ya, layaknya dalam dekapan ukhuwah, dalam jalan ukhuwah, kita harus lebih banyak berkaca, kita harus lebih banyak bermuhasabah ya. Kemudian masuk ke bagian keempat, yaitu selembut nurani, karena ukuran kita tak sama. Nah, ketika dalam menjalani ukhuwah, kita akan menemukan berbagai macam saudara. Kita akan menemukan berbagai macam karakter sahabat. Kita akan banyak menemukan berbagai macam karakter orang-orang. Ya. Nah, ada kutipan yang bagus bahwa seperti sepatu yang sering kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapal kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan kasut besar untuk tapak mungil akan merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi-rapi. Sebagaimana kisah Umar dan Utsman ya. Izinkan saya berkisah lagi tentang kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Jadi suatu hari itu ada seekor unta sakat yang lepas dari kandang, kabur dari kawanannya, terpisah dari kawanannya. Nah, Umar bin Khattab keluar untuk mencari unta sakat tersebut. Pada waktu itu badai pasir terjadi ya. Kemudian Utsman dari balik rumahnya melihat Umar bin Khattab mengejar atau mencari unta sakat tersebut.
Kata Utsman, bukankah itu Amirul Mukminin? Kata lelaki yang di sebelahnya, ya, lelaki itu adalah Umar. Kata Utsman, ya Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari. Jadi Utsman memanggil Umar bin Khattab untuk masuk ke rumah. Tapi apa kata Umar? Seekor unta saka terpisah dan lepas dari kawanannya. Aku takut Allah akan menanyakan padaku. Aku harus menangkapnya kembali. Masuklah wahai Utsman. Umar berteriak dari kejauhan. Tapi Utsman kembali memanggil, masuklah kemari. Kata beliau, aku akan menyuruh pembantuku untuk menangkapnya untukmu. Kata Umar, tidak. Masuklah, hai Utsman, masuklah. Tapi kata Utsman kembali, demi Allah, hai Amirul Mukminin, kemarilah. Insya Allah, unta itu akan didapatkan kembali. Namun, dengan sikap kokohnya ya, dengan sikap giginya, kata Umar bin Khattab kembali, tidak, ini tanggung jawabku. Masuklah hai Utsman. Badai pasirnya semakin ganas. Dan benarlah angin semakin kencang dan butiran pasir itu semakin membara. Utsman masuk dan menutup pintu. Dan beliau berujar, demi Allah, benarlah dia dan juga Rasulnya. Engkau memang bagaikan Musa, seorang yang kuat lagi terpercaya. Kata Utsman memuji Umar bin Khattab. Dari kisah ini, kita bisa melihat bahwa ada dua orang yang berbeda, Umar dan Utsman. Umar bukanlah Utsman, dan demikian juga sebaliknya. Mereka berbeda dan masing-masing menjadi unik dengan karakter khas yang dimiliki. Kalau Umar adalah seorang jagoan pasar ukas ya, yang biasa bergulat dan mewarisi darah Bani Adi yang jantan dan mewarisi darah Bani Maksum yang keras. Ia telah menjadi pemimpin orang-orang mukmin. Maka sifat-sifat tersebut, sifat-sifat keras, tegas, jantan, kokoh, bertanggung jawab, ia gunakan, ia bawa di dalam kepemimpinannya. Maka kepemimpinannya hari ini menjadi buah bibir, menjadi teladan. Kemudian berbeda dengan Utsman. Utsman lelaki yang pemalu dan datang dari keluarga yang kaya raya ya, keluarga Umayyah yang terbiasa hidup nyaman. Dan Umar tahu itu, maka tidak mungkin. Artinya Umar tahu tidak mungkin Utsman pergi seperti dirinya, pergi mengejar unta sakat seperti dirinya, karena ya Utsman terbiasa hidup dengan nyaman. Mungkin dia akan menyuruh pembantunya yang seperti yang dilihat dari kisah tadi. Beliau akan menyuruh pembantunya, dan ketika pembantunya tersebut berhasil menangkap unta sakat, beliau pasti akan tidak sia-sia untuk membebaskan pembantunya tersebut atau budaknya tersebut. Bahkan beliau bisa berikan hadiah ya, sebanyak dinar, meskipun dinar tersebut bertimbun-timbun, karena hanya pembantunya atau budaknya tersebut berhasil menangkap unta sakat.
Nah, itulah Usman, kedermawananlah yang jadi ciri khasnya, kedermawananlah yang jadi karakter. Mereka berbeda, ya, sebagaimana yang biasa kita lihat di dalam menjalani ukhuwah, bahwa orang-orang di sekitar kita tidak sama seperti kita, ya. Mereka datang dari apa ya? Dari tempat yang berbeda-beda. Mereka datang dari latar belakang yang berlainan. Maka tindak utama yang harus kita punya adalah eh, jangan jangan suka mengukur orang dengan baju kita sendiri atau baju milik tokoh yang lain. Artinya kita tidak boleh membanding-bandingkan orang karena setiap orang, ya, memiliki ciri khasnya sendiri. Tiap orang memiliki karakternya sendiri. Nah, itu. Kemudian 5, sehangat semangat. Dalam dekapan ukhuwah kita merasakan kehangatan sahabat. Dia tahu kelemahan kita, kata William Afterward, tetapi menunjukkan kekuatan kita. Dia merasakan ketakutan kita, tetapi membangkitkan keyakinan kita. Dia melihat kita, dia melihat kekhawatiran kita, tetapi membebaskan jiwa kita. Dia mengenal ketidakmampuan kita, tetapi memberikan kita kesempatan. Artinya, di dalam menjalani ukhuwah ini, kita membutuhkan sehangat semangat, ya. Kita dan yang lain tidak akan bisa mencapai tujuan tanpa saling melengkapi, tanpa saling memberikan semangat. Artinya, semua kata ada, saya mendapatkan kutipan, ya, bahwa kata seorang guru, semua makhluk Allah itu adalah guru di muka bumi ini. Semua makhluk Allah itu adalah guru bagi kehidupan ini. Sesiapa saja. Nah, dalam dekapan ukhuwah, bagi para pencinta sejati, saling membimbing diri untuk mendekat pada ridha ilahi itu, kita tidak boleh canggung untuk berbagai peran. Si A punya peran ini, si B punya peran ini. Seperti tadi, berbeda. Tapi dari peran masing-masing, ada kita mengisi. Dari peran masing-masing, kita mengisi kekosongan tersebut, sehingga terisilah dan tercapailah suatu kesepakatan atau suatu visi, ya, suatu tujuan yang telah ditentukan. Artinya di sini bagaimana kita di dalam menjalani ukhuwah, kita sama dengan teman kita, sama dengan saudara kita, sama dengan sahabat kita, bagaimana kita saling melengkapi, bagaimana kita saling berbagi semangat, bagaimana kita saling menjadi inspirasi. Karena pada satu waktu, ya, bisa saja salah satu di antara dari kita itu menjadi guru. Di waktu yang lain, dia juga tidak malu untuk menjadi murid dan tekun belajar
dari diri kita sendiri. Nah, kemudian ada senikmat berbagi. Sesungguhnya lubang jarum tak akan terlalu sempit bagi dua orang yang saling mencintai. Adapun bumi tak akan cukup luas bagi dua orang yang saling membenci. Nah, keindahan di dalam ungkapan ukhuwah, dalam menjalani ukhuwah, selanjutnya adalah bagaimana nikmatnya berbagi. Ya, nikmatnya berbagi di sini kita ambil dari kisah bagaimana orang-orang Ansar, sahabat-sahabat Ansar yang rela ya ketika Muhajirin hijrah ke Madinah, beliau orang-orang Ansar rela membagi dua semua yang mereka miliki dengan para sahabat Muhajirin. Seperti kisah Abdurrahman ibnu Auf yang dipersaudarakan dengan Sa'ad ibnu Rabi, ya, ketika Sa'ad ibnu Rabi menawarkannya, aku punya 2 kebun, ambillah 1. Aku punya 2 istri, akan kuceraikan, kemudian engkau bisa menikahinya. Dan Masya Allah, mereka tidak segan untuk berbagi. Bahkan para tuan rumah di kota Madinah, ya, mereka senantiasa mematikan lampu ketika menjamu pelawatnya, agar sang tamu tidak tahu bahwa makan malam tinggal cukup untuk 1 orang. Anak-anak mereka biasanya ditidurkan dan gelap dijadikan tabir untuk berpura-pura makan. Padahal sang tuan rumah hanya mengirik-irik piring kosong. Artinya apa? Orang-orang Ansar itu ketika ada tamu, ya, meskipun itu hanya sepiring, mereka lebih mendahulukan saudaranya untuk menikmati piring tersebut, untuk menikmati makanan tersebut dibandingkan dengan dirinya. Walaupun dirinya tak makan seharian tersebut. Mereka ya selalu mengutamakan saudaranya. Itu yang dapat diambil dari senikmat berbagi. Nah, kemudian yang ketujuh ada sepupu janji. Ada sebuah kutipan dari Yahya ibnu Mu'az, bahwa jadikanlah 3 hal sebagai sikapmu terhadap orang-orang mukmin. Jika tak bisa memberi manfaat, maka jangan membahayakannya. Jika kita tak bisa membahagiakan, maka jangan membuatnya sedih. Jika tidak bisa memuji, maka jangan mencacinya. Artinya, mari kita lihat kisah Usman ibnu Mas'ud. Jadi ketika dakwah Rasulullah SAW, ya, masih di Mekah, para sahabat yang mungkin terdiri dari Bilal, Khabbab, Yasir dan keluarganya, mereka disiksa habis-habisannya. Yang dari kalangan bawah mereka disiksa habis-habisan. Sementara Utsman ibnu Mas'ud, ya, seorang sahabat ini, beliau berasal dari bangsawan Quraisy dan beliau berada
di bawah perlindungan pamannya. Siapa paman beliau? Yaitu Al-Walid bin Mughirah. Dan beliau itu tidak bisa tidak bisa disiksa, bahkan kulit pun tidak disentuh, bahkan bahkan sehelai rambut pun tidak bisa disentuh. Sehelai rambut Utsman bin Mas'un tidak boleh disentuh, dan kulit Utsman bin Mas'un pun tidak bisa disentuh oleh tangan-tangan kaum kafir Quraisy yang suka menyiksa pada saat itu. Nah, ada yang unik. Orang Arab itu ketika mereka ketika mereka di bawah perlindungan dari orang lainnya, ya, atau dari tokoh Quraisy yang tertinggi, mereka orang-orang Arab itu, orang-orang Quraisy itu pasti akan menepati janjinya. Siapakah dia? Meskipun siapa dia. Nah, dan Utsman bin Mas'un ini berada di bawah perlindungan pamannya, Al-Walid bin Mughirah, sehingga seperti tadi tidak ada seseorang pun kaum kafir Quraisy yang boleh menyiksanya meskipun ujung rambutnya disentuh. Nah, hingga pada suatu hari, ya, Utsman bin Mas'un merasa gelisah ketika para sahabatnya yang lain, ya, yang berada dari kalangan bawah seperti Bilal disiksa. Utsman seperti merasakan sakit yang sama yang seperti dialami oleh Bilal. Maka Utsman bin Mas'un, ya, memohon kepada pamannya bahwa wahai paman, ya, hapuslah perlindunganmu itu di bawah perlindunganku ini di bawahmu. Hapuslah perlindunganku ini di bawah. Kata pamannya, mengapa? Kata Utsman bin Mas'un, cukuplah sudah perlindungan yang telah kau berikan. Mulai saat ini kulepaskan segala jaminan keamanan yang kau berikan. Nah, apa kata Utsman lagi? Sungguh bukan sebab hal yang lain, ya, bukan karena hal yang lain. Hanya saja aku sekarang ini cuma hendak berlindung kepada Allah saja. Aku tak lagi suka pada yang selainnya. Aku juga tidak suka melihat saudara-saudaraku mendapatkan derita dalam keyakinan ini, sementara aku mendapatkan bagian yang paling enak, mendapatkan bagian yang paling lezat dari kesusahan yang menghimpit dan mencabik-cabik mereka. Lalu apa kata pamannya? Lalu bagaimana? Kata Utsman, kalau begitu mari kita umumkan di depan Ka'bah. Nah, beliau sampailah ke depan Ka'bah, ya, ke Baitul Atiq, bahwa ketahuilah sang pamannya Al-Walid bin Mughirah berseru bahwa ketahuilah Utsman bin Mas'un pada hari ini mengembalikan perlindungan yang pernah aku jaminkan kepadanya. Nah, sehingga
Utsman berkata, dia benar. Dan di situ ada seorang penyair ya, penyair kafir yang bernama Lubaid bin Rabi'ah. Beliau berkata, ingatlah bahwa segala di kolong langit selain Allah adalah fana, kata Lubaid. Nah, dijawab sama Utsman, kau benar. Kata sang penyair lagi, dan segala kenikmatan pasti sirna. Kata Utsman kembali, engkau dusta. Nikmat surga itu kekal. Kan kata sang penyair tadi, segala kenikmatan pastilah sirna. Tapi kata Utsman, tidak. Ada satu kenikmatan yang tidak akan sirna, yaitu nikmat surga. Nikmat surga itu kekal. Sampai akhirnya Lubaid marah karena sang penyair ini ya, Lubaid marah karena dibilangi ya, dibilangi oleh Utsman bahwa dia berdusta. Dan orang-orang dan Lubaid ini ya memanggil teman-temannya untuk memukul Utsman hingga akhirnya Utsman dikeroyoki ya oleh mereka, badannya tubuhnya matanya sampai bonyok ya, kelopaknya sampai pecah dan berdarah. Maka Al-Walid melihat kejadian tersebut. Kata Al-Walid, wahai putra saudaraku, andai engkau masih berada di bawah jaminanku, di bawah lindunganku, pasti hal ini tidak akan terjadi padamu. Tidak akan ada satu orang pun yang akan menyentuh kulitmu. Kata Utsman, tidak apa wahai paman, ini bukanlah kemalangan. Kata beliau, bahkan mata yang satu lagi ini ya iri untuk mendapat luka yang sama. Ya, mata satu sudah luka, tapi Utsman bilang bahwa mata yang satunya lagi sesungguhnya iri pada yang mata yang luka ini. Dan beliau berkata lagi, tenanglah engkau sebab aku berada dalam perlindungan Allah yang lebih kokoh dan perkasa dari jaminan keamanan. Dari jaminan pamannya, Utsman bin Mas'ud menuju jaminan yang paling baik sedunia, jaminan yang paling perkasa sedunia, yaitu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa mereka yang bersetia dalam dekapan ukhuwah, keamanan yang terasa, kenyamanan yang terasa, kenikmatan yang terasa, dan hak-hak khusus yang melebihi sesama pastilah menyakitkan. Setidaknya menggelisahkan apa yang menggelisahkan Utsman bin Mas'ud, apa yang dia risaukan, apa yang membuat hatinya tidak nyaman, adapun derita dan sakit yang beliau rasakan karena dikeroyoki oleh kaum kafir Quraisy ya. Dalam kebersamaan ya, ketika itu terjadi dalam kebersamaan, itu akan menjadi kebahagiaan ya. Justru sejak lepas dari perlindungan Abdullah dari perlindungan dari pamannya Al-Walid bin Mughirah, justru Utsman bin Mas'ud tidak merana
justru siksaan yang ia terima dari kaum kafir Quraisy tidak ubahnya menjadi api di dalam hatinya yang membuat imannya makin matang dan murni. Artinya apa yang ia alami ketika ia terbebas dari jaminan pamannya, justru itu malah seperti kenikmatan karena diterima dengan sama-sama, kemudian dialami dengan sama-sama seperti saudaranya, seperti apa yang dialami dengan saudara yang lainnya, dan bahkan tak ubahnya itu malah menjadi api yang sangat bergejolak, api yang kokoh, yang makin menyalakan iman dalam hatinya. Itulah sekelumit kisah yang ibrah atau hikmah yang dapat diambil dari kisah Utsman bin Mas'un. Nah, sebagai penutup ya, saya selipkan kutipan dari Ustaz Salim Afillah bahwa karena saat ikatan melemah, saat keakraban kita merapuh, saat salam terasa menyakitkan, saat kebersamaan serasa siksaan, saat pemberian bagai bara api, saat kebaikan justru melukai, aku tahu yang rombeng bukan uang kita, hanya iman-iman kita yang sedang sakit atau mengerdil, atau mungkin dua-duanya. Mungkin kau saja, tentu terlebih sering. Iman pula yang compang-camping, kata Ustaz Salim bilang. Ya, jadi buku ini ya seperti buku-buku Ustaz Salim Afillah lainnya, bahwa Ustaz Salim Afillah selalu menuliskan ya, selalu menyuguhkan kisah yang berisi renungan, teladan, dan kisah-kisah tersebut diramu dengan bahasa sastra yang indah ya, sehingga buku ini terkesan tidak menggurui dan buku ini renyah dan ringan dibaca. Pesan saya yaitu betapa ukhuwah mampu membuat kita menjadi seperti cahaya yang beriringan dan berdampingan, baik dalam dakwah maupun muhasabah. Semoga apa yang saya sampaikan di sini sebenarnya menjadi nasihat untuk diri saya pribadi sendiri, dan semoga apa yang kita dapat ambil dari buku ini dan semoga apa yang ada dalam buku ini ya bisa kita ambil hikmah, bisa kita ambil teladan, bisa kita ambil pelajaran untuk saling melengkapi ukhuwah, untuk saling membersamai ukhuwah ya di jalan kebaikan. Tentu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin itu saja Kak Husnul yang bisa saya sampaikan hari ini. Ini enggak lewat. Masya Allah. Terima kasih dia. Masya Allah. Luar biasa sekali ya
tulisan-tulisan dari Ustadz Salim Afila. Semoga apa yang dia sampaikan malam ini bisa menambah wawasan kita tentang ukhuwah Islamiyah. Mungkin dari Super Friends ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Sebelum kita sampai jam berapa ya dia? Maaf Mi, tadi masih kemut. Biasanya sampai jam berapa ya? Udah lewat. Bolehlah kalau ada Super Friends yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan. Udah 10 Oke, sampai jam 10 nih. Oh iya, masih ada waktu. Masih ada berarti. Ayo silahkan yang ingin bertanya, open mic-nya, open kameranya. Dipersilahkan. Ada nggak nih dari berapa orang nih? Ada Nanas, ada Unisepi, ada Ridona Edrianti, dan Salma Fadila. Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang ingin disampaikan? Atau ada yang mau ditambahkan? Monggo. Boleh sharing-sharing juga. Boleh sharing-sharing juga. Ayo bersuara. Udah pada tidur apa kayak gimana sih ini? Sebenarnya baca buku ini justru untuk nampar diriku sendiri juga sih, Kak. Kayaknya aku OTW beli buku ini deh. Boleh, Kak. Ayo teman-teman Super Friends. Yang terakhir tadi nampol banget, betul, nampol banget. Kata-katanya itu apa ya, dari yang disampaikan dia tadi itu tuh kata-katanya tuh indah banget gitu ya. Kalau untuk kita resapi itu kayaknya setiap kata-kata yang ditulis sama Ustadz Salim itu tuh kayak jelek banget. Terus pesan sederhana tapi pesannya itu nyampe gitu. Benar. Nih. Ada yang mau bertanya? Ada yang ayo dong. Udah ya, kalau nggak ada kita cukupkan aja ya sampai sini. Aku ngambil 3 poin sih tadi dari yang disampaikan dia itu. Ini dari kesimpulan aku sendiri. Ketika kita berukhuwah itu yang pertama jangan sibukkan diri kita dengan kesalahan orang lain. Kita tuh jangan terlalu sering melihat kesalahan orang lain sampai kita tuh lupa dengan kesalahan kita sendiri. Yang kedua, selalu berprasangka baiklah kepada Allah. Sesungguhnya kita tuh tidak pernah tahu apa yang telah Allah rencanakan buat kita. Allah tuh pasti ngasih yang terbaik buat kita. Terkadang kitanya aja yang suka lupa gitu. Allah itu nggak pernah ngasih apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, tapi Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita ya kita, dia ya dia. Cukup jadi versi terbaik untuk diri kita sendiri. Itu sih yang aku simpulkan dari yang dia sampaikan tadi. Masya Allah ya. Terima kasih sekali lagi dia. Iya, Mi. Sama-sama. Ada closing statement nggak buat penutup untuk dia? Atau tadi udah ya? Boleh deh sekali lagi. Apalagi? Apa ya? Oh iya, closing statement-nya mungkin kalau dulu ya, mungkin sebelum belajar lagi, dulu itu
kalau dari aku sendiri, aku tahunya ukhuwah itu ya apa yang sangat penting ya. Ukhuwah itu wajib untuk apa? Supaya kaum muslimin ini semakin kuat ya dengan ukhuwah. Tapi semakin berbaur lagi, semakin uh, semakin dapat dengan teman baru lagi, semakin banyak kenal orang-orang, justru kita semakin tersadar bahwa ukhuwah itu tidak sekedar penting, tapi ukhuwah itu ternyata indah. Itu aja sih. Masya Oh, Allah. kok muter-muter aku bilang. It's okay. Itu ya, super friends, Masya Allah ya. Banyak banget ilmu yang bisa kita ambil. Sekian ya dari tim NIM XF. Saya mewakili tim NIM XF yang lain. Memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu tak lebih tak kurang dari diri kita sendiri. Mari kita tutup dengan istighfar dan hamdalah dan membaca doa kafatul masjid. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatannya. Sama-sama dia, Masya Allah. Oke, jangan lupa sunnah sebelum tidurnya. Nyong.